Jadi belakangan ini gue baca Jujutsu Kaisen modul yang terjadi perubahan drastis di ceritanya walaupun core-nya masih Jujutsu Kaisen. Buat spin-off Jujutsu Kaisen banyak yang expect kalau misalnya Gege Akutami bakal bikin spin-off di era Heian, which yang di atas kertas make sense gitu. Kita dikasih tahu tipis-tipis era Heian itu kayak gimana, apalagi kan Sukuna salah satu karakter penting di main seriesnya itu dari era itu kan, yang katanya Golden Age of the Sorcerer. Tapi ternyata Gege Akutami ngambil langkah yang gak diduga banyak orang buat spin-off Jujutsu Kaisen. Dia ngebikin spin-off judulnya Jujutsu Kaisen modul yang ngasih setting di masa depan dengan masukin alien, which yang bagi gue itu langkah yang gila. Gue rasa langkah ini bisa dibilang langkah yang cukup berani, ngeliat dia ngelawan apa yang diinginkan banyak fansnya buat garap apa yang dia pengen, tapi gue welcome sama surprise itu dan gue suka bacanya. Begitu juga sampai sekarang gue masih suka baca Chainsaw Man Part 2 yang terhitung sangat divisif setelah pindah majalah Jump Plus dari Weekly Shonen Jump yang ada di part 1 dengan ngambil eksekusi yang bisa dibilang berbeda jauh dari part 1. Kenapa gue ngasih dua contoh series tersebut di hal ini, dan gue bisa dibilang lumayan suka sama eksekusi di dua judul tersebut walaupun ngambil langkah yang berbeda drastis dari garapan yang ada di sebelumnya yang jadi pondasi. Gue ngerasa diri gue itu secara general lebih terbuka sama mangaka yang mau mencoba hal baru dan hal eksperimental walaupun itu hal yang divisif banget. Karena gimana, gue tuh kadang pengen lihat hal yang berbeda aja. Simple itu sih salah satu alasannya. Mungkin eksekusi yang berbeda, take yang berbeda bisa di satu judul yang sama atau juga ya di judul yang berbeda. Gue gak masalah amat di karya dia, suka-suka dia mau bikin kayak gimana. Gue gak masalah amat di saat mangaka itu pengen melakukan hal yang berbeda aja, kayak Jujutsu Bizarre Adventure dari part 1 sampai part 9 itu semua nawarin cerita yang berbeda loh di tiap partnya, dan gue rasa tiap part punya daya tariknya masing-masing beserta kekurangan dan kelebihannya. Suka aja ngeliat tiap part Jojo itu ngasih cerita yang berbeda, tema yang berbeda, karena yang ngasih hal yang fresh yang berbeda gitu di tiap part, dan gue suka aja ngeliat mangaka yang ikutin itu berani bereksperimen ya. Emang mungkin kalau misalnya mangaka ngambil langkah kayak gitu eksperimen ya lagi-lagi bisa divisif banget dan melawan arus fandomnya, cuman gue suka di situ sih daya tariknya. Kayak lo ngeliat part 1 Jojo sampai part 9 itu semuanya berbeda dan semuanya itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing dan juga punya fansnya sendiri, dan itu ya daya tariknya kayak gitu. Maka dari itu sebenarnya gue juga pengen ngeliat perkembangan mangaka itu gimana. Maka dari pengen ngeliat hal yang berbeda yang ditawar mangaka, gue rasa dengan mengambil take berbeda gitu menjadi salah satu indikator mangaka itu pengen berkembang dengan mengambil langkah baru, hal baru. Jadi ya gue sebenarnya juga pengen ngeliat mangaka itu perkembangannya kayak gimana. Ini hal lain yang biasa gue jadiin faktor utama kenapa gue fan-fan aja nyobain hal baru eksperimental yang divisif banget. Karena daripada gue mikir harusnya mangaka ini stay gitu aja, main aman gitu karyanya, mulai gitu aja jangan terlalu diubah, gue pengen ngeliat mereka ngambil langkah yang berbeda gitu. Mereka rasa si mangaka pengen berkembang dan nyobain ide-ide baru yang bisa dieksplor daripada stay di jalan yang aman. Ini garapan mereka, jadi kayak ya suka-suka mereka mau dibawa kayak gimana, mau kasih perubahan segila mungkin juga gak apa-apa. Kalau urusan kritik atau nyinyir plus minusnya itu belakangan pas karyanya udah tamat. Dan dari contoh Jojo part 1 sampai part 9 juga ada plus minusnya tersendiri yang gue punya nyinyiran tersendiri juga. Tapi serunya lagi-lagi perbedaan itu, dan mungkin contoh lain yang gue rasa sangat ekstrim itu adalah Chimera and Arc. Ini arc berbeda drastis dari arc Hunter x Hunter yang sebelumnya dengan setup yang panjang banget, yang bahkan Chimera and Arc itu kalau lu telah itu lu bisa bagi jadi 3 arc lagi loh di dalamnya. Ini hal yang gue rasa resikonya gede banget yang diambil Yoshiro Togashi, tapi pas arc-nya udah kelar itu paid off-nya mantep banget, dan lu ngeliat perkembangan dari yang bikin manganya dari hal-hal kayak gini di saat mangaka ngambil hal yang beresiko banget gitu. Lagi-lagi dengan mangaka ngambil langkah yang berbeda di saat bikin suatu karya, gue rasa itu adalah contoh dia pengen ngambil hal yang baru, pengen berkembang, pengen nyoba hal baru. Dan to be fair, gue lebih menerima mangaka itu ngambil langkah eksperimental karena gue most of the time bukan memposisikan diri gue sebagai fans satu seriesnya aja, tapi gue memposisikan diri sebagai fans si mangakanya, sebagai fans orangnya secara keseluruhan dan karya-karya yang dibikin semua itu kayak gimana. Ini berlaku hanya di saat gue udah memutuskan untuk mengikuti mangaka itu jadi fansnya secara keseluruhan, dan gue nyetel sama banyak garapannya. Oh, dari itu zamannya masih belum punya nama ataupun udah punya nama, karena ada perbedaan pandangan yang gue rasa signifikan di saat lo jadi orang yang ngikutin satu karya mangaka atau ngikutin mangakanya secara keseluruhan. Saat gue ngikutin mangakanya secara keseluruhan, gue bakal lebih paham intensi mereka di karya itu gimana dan kenapa kadang ngambil langkah perbedaan yang bisa dibilang drastis. Kayak lo mungkin bisa ngebandingin sama karya yang sebelumnya lah, terus apanya lah, mungkin hal ini belum dicoba di karya sebelumnya gitu, mau dites lagi atau apanya lah. Makanya di saat gue jadi fans mangaka daripada fans satu series aja, gue jadi lebih terbuka di saat mangaka itu pengen nyoba hal baru di series. Tapi ujungnya ini preferensi gue pribadi sih,
sih di saat gue jadi fans mangaka, di saat gue baca manga atau apalah. Dan ini terjadi di saat gue udah nggak jadi fans satu manganya aja, jadi gue udah fans mangakanya secara keseluruhan. Itu kan di saat mangaka yang gue ikutin ngambil langkah yang gak konvensional di saat bikin cerita buat nyobain hal baru, entah itu di judul baru atau di judul yang sama. Emang bisa divisif banget, kayak lo Chainsaw Man Part 2 mesti ada yang didebatin per minggu. Cuman bagi gue di situ serunya, kenapanya? Kayak gue pengen tahu hasil akhirnya kenapa dia ngambil langkah kontroversial sama pecah itu. Dan gue bisa lebih mengapresiasi mangaka yang ngambil langkah yang gila banget, walaupun mungkin ntar di akhir eksekusinya gak paid off, at least ada attempt buat nyobain hal baru daripada stagnan di formula gitu-gitu aja. Ya terserah lu pada gimana, tapi ya in general gue tuh lebih terbuka di saat mangaka itu ya nyobain hal eksperimental, nyobain hal aneh yang bisa dibilang divisif banget, daripada stay dia di jalur yang aman gitu-gitu aja. Gue lebih suka kayak gitu sih. Tapi udah gitu jadi bye.